Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina, program studi pendidikan matematika semester 4, STKIP 11 April Sumedang. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas kepramukaan 2. Saya akan mensimulasikan poin SKU nomor 1, Panegak Batara. Selamat menyaksikan. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kakak sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dalam latihan mingguan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang akan kita bahas nanti yaitu mengenai mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat melaksanakan sholat sunnah secara individu. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita absen dulu ya kepada Ketua Sangga untuk mengabsen setiap anggotanya ya. Saya beri waktu 10 menit. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai makna sholat berjamaah dan dapat menjalankan sholat sunnah secara individu. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai makna sholat berjamaah. Di sini ada yang tahu tidak apa itu sholat berjamaah? Yang tahu harap acungan tangan ya. Sok. Siapa yang tahu? Oke, iya. Apa? Anita? Ya, benar. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan dipimpin oleh imam. Biasanya dilaksanakan pada tempat yang dikumandangkan adzan, masjid, atau musola. Sholat berjamaah adalah merupakan sholat sunnah terbesar Rasulullah SAW. Berjamaah berasal dari kata jamak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jamak berarti 2 orang atau lebih, sedangkan menurut bahasa Arab, jamak berarti 1 orang lebih. Di hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda yang mahpunya beliau ingin mengajak para pemuda untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Hal ini merupakan bukti bahwa sebegitu tidak sukanya Rasulullah kepada orang yang tidak sholat berjamaah. Walaupun kemudian ulama menyampaikan bahwa sholat fardu di rumah itu sah, tapi rugi karena tidak mendapat fadilah sholat berjamaah. Di antara fadilah sholat berjamaah adalah sebagai berikut.
Poin pertama yaitu dilipat gandakan pahala menjadi 27 derajat. Di hadis lain 25 derajat. Poin kedua, mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah terhadap umat Islam dan tetangga. Poin ketiga, lebih disukai oleh Allah daripada sholat sendiri-sendiri. Poin keempat, mengikuti sunnah terbesar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi. Namun bagi wanita lebih afdol untuk sholat di rumah bila dikerjakan secara berjamaah, maka dengan anak perempuan atau dengan ibunya. Kedua yang akan kita bahas yaitu dapat melaksanakan sholat sunnah secara individu. Di sini ada yang tahu tidak apa itu sholat sunnah? Yang tahu harap acukan tangan ya. Apa Aldi? Ya betul. Sholat sunnah merupakan sholat yang hukumnya apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila tidak maka tidak apa-apa. Sholat sunnah merupakan sholat yang pernah atau sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik secara munfarid ataupun berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, diantaranya yang kesatu rawatib, yang kedua istiqoroh, yang ketiga tahiyatul masjid, yang keempat duha, yang kelima tahajud, yang keenam taubat, yang ketujuh hajat, yang kedelapan awabin, yang kesembilan tasbih. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang kesatu adalah sholat taraweh, yang kedua adalah sholat id, yang ketiga adalah sholat gerhana, yang keempat adalah sholat istiqoh. Ya, dalam pandangannya hukumnya sholat sunnah dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pertama sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang hampir mendekati wajib atau sunnah yang dianjurkan, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawab. Kedua, sunnah gairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang penekanannya tidak terlalu kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan yang bersifat insidental, seperti sholat sunnah gerhana, khusyuk. Terima kasih untuk kalian karena telah melakukan pembelajaran dengan baik hari ini. Ayo kita ke lapang untuk melakukan upacara penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung latihan hari ini. Saya berterima kasih kepada kalian semua karena telah melakukan pembelajaran dengan baik. Materi minggu ini dicukupkan sekian dan akan dilanjut pada minggu depan. Semoga kita bisa dapat bertemu di minggu depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.